Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, seyogianya malam ini adalah pekan kedua jadwalnya Ustaz Samsudin Ahmad, yakni kajian tafsir. Tapi karena beliau berhalangan hadir, maka pada kesempatan malam hari ini kami menggantikan beliau untuk melanjutkan kajian kitab Ni'mah Al-Jamaah Imamah Bai'at yang disusun oleh Ustadz Arif Hizbullah. Beliau adalah Mudirus Sufah di Ma'had Al-Fatah Maus Cilacap. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita melanjutkan kembali kajian kita. Malam hari ini masih tentang bab tentang imamah, bab tentang kepemimpinan. Kita malam hari ini sampai subbab perintah mengangkat seorang pemimpin, perintah untuk mengangkat seorang amir, seperti itu. Imam Al-Mawardi berkata dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah jilid 1 halaman yang kelima, beliau mengatakan kepemimpinan diadakan dalam rangka menggantikan tugas kenabian. Jadi pemimpin itu adalah melanjutkan atau menggantikan tugas kenabian. Tugas nabi adalah basyiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dan memberi peringatan, yakni berupa menjaga ad-din dan mengatur urusan duniawi, dan memberikan amanah ini kepada orang yang bisa melaksanakannya di kalangan umat Islam. Hukumnya wajib berdasarkan ijma' para ulama. Jadi mengangkat seorang imam, mengangkat seorang amir adalah hukumnya wajib menurut ijma' para ulama. Dan Imam Al-Mawardi mengatakan tugas seorang pemimpin adalah meneruskan tugas para nabi. Jadi pemimpin bukan sembarang pemimpin, seperti itu, yakni menjaga ad-din dan mengatur urusan duniawi.
Yang hari ini masalah mengatur ad-din ini tidak kita dapatkan dari seorang pemimpin daerah. Nah, maka pemimpin dalam Islam itu berbeda dengan pemimpin dari suatu daerah, seperti itu. Karena pemimpin daerah itu hanya orientasinya bisa kita lihat tadi adalah hanya urusan dunia. Mereka tidak menjaga ad-din. Seperti hari ini memakai jilbab, kerudung adalah syariat dari agama. Artinya harus ditegakkan. Nah, tetapi di negara kita pemimpin itu tidak mengarahkan ke situ. Nah, itu harus kita pahami. Jadi bedanya pemimpin daerah dengan pemimpin dalam agama, seperti itu. Itu satu contoh kecil, satu contoh ringan yang kita lihat hari ini. Belum contoh-contoh yang lainnya. Seperti seharusnya seorang pemimpin itu tentang sesuatu yang haram itu dilarang. Tetapi hari ini kita lihat di daerah kita, di negara kita, yang namanya judi masih merajalela. Minuman keras masih banyak, begitu mudah dijumpai di warung-warung. Dan juga hal-hal haram yang lainnya. Bahkan yang namanya tempat prostitusi ada yang dilindungi oleh aparat. Nah, bahkan beberapa waktu lalu sempat ada dengungan untuk membangun sebuah kasino di Indonesia. Kasino adalah tempat maksiat yang paling besar. Di situ berkumpul semuanya, ada perjudian, pelacuran, termasuk juga yang lainnya, obat-obat keras ada di situ, semuanya beredar di situ. Itu sempat mau dilegalkan di negara ini. Artinya pemimpin itu tidak berorientasi kepada ad-din. Kemudian Imam Al-Qal'i berkata dalam kitab Tahzib Ar-Riyasah wa Tartib As-Siyasah halaman 74, seluruh kalangan umat Islam sepakat kecuali beberapa golongan yang tidak terlalu diperhitungkan perbedaan pendapatnya tentang kewajiban mutlak mengangkat seorang imam. Sekali lagi, seluruh kalangan umat Islam sepakat kecuali beberapa golongan yang tidak terlalu diperhitungkan perbedaan pendapatnya tentang kewajiban mutlak mengangkat seorang imam, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kriteria dan syarat-syaratnya. Jadi menurut Imam Al-Qal'i itu umat Islam di masa-masa dahulu itu sepakat untuk mengangkat seorang amir, seorang imam, kecuali hanya sedikit golongan yang mana mereka pun secara zahir pendapatnya itu lemah, artinya tidak diperhitungkan. Nah, mungkin kalau hari ini bahasa kita mungkin orang-orang yang emang dia tidak terlalu peduli dengan urusan Islam, maka pendapatnya tidak dipakai. Jadi yang betul-betul peduli tentang Islam itu mengatakan imam itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Maka saya katakan, jadi penulis mengatakan pengaturan urusan din dan dunia merupakan sebuah tujuan dan tidak akan tercapai selain adanya imam. Nah, jadi tujuan dunia dan tujuan ad-din itu tidak akan tercapai tanpa adanya imam. Nah, seperti hari ini kita lihat di daerah kita itu bagaimana ad-din itu tidak bisa tegak dengan sempurna, seolah-olah umat Islam itu kewajibannya hanya sholat 5 waktu, hanya berpuasa di bulan Ramadan, dan haji jika mampu ke Baitullah. Sedangkan syariat yang lainnya seolah-olah tidak ada.
Harusnya umat Islam itu tidak mencuri. Umat Islam itu harusnya tidak korupsi. Umat Islam itu harusnya tidak menipu. Dan yang lain-lainnya itu semua harus ada dalam diri umat Islam. Tetapi hari ini kita lihat orang-orang yang diekspos oleh media tentang pelaku-pelaku korupsi adalah rata-rata beragama Islam. Nah, kan itu kenapa? Ya karena tadi din tidak ditegakkan di antara mereka. Kalau mau ditegakkan di antara mereka, seharusnya pemimpin itu menegakkan hukum had, hukum potong tangan. Nah, karena para koruptor itu dia mencuri, dia mengambil harta yang bukan haknya itu untuk memperkaya diri, bukan karena sedang kelaparan. Berbeda dengan orang yang mencuri karena dia kelaparan. Dia pun mengambilnya hanya sekedar untuk memenuhi perutnya saat itu, tidak berlebihan. Misalnya hari ini saya nggak bisa makan, dah 2-3 hari nggak makan. Kemudian ada tetangga saya punya beras, saya ambil 1 liter untuk makan satu keluarga saya. Itu bisa dikatakan mencurinya sesuatu yang dilarang, tapi masih dibenarkan karena untuk mengganjal perutnya agar tidak kelaparan. Tapi berbeda dengan para koruptor. Nah, mereka korupsi untuk memperkaya diri. Seperti itu. Ya? Kalau secara syariat, para pencuri harus dipotong tangannya. Ya. Ya. Tangan. Potong tangan. Kalau yang udah benar harus mati. Kalau yang benar-benar pencurian berlebihan itu. Ya, kalau hukum syariat kan pencuri potong tangan. Kalau dia membunuh baru dibunuh. Seperti itu. Kalau kita tidak mengatakan keberadaan seorang imam itu wajib, tentu akibatnya akan timbul perselisihan dan pertumpahan darah yang tiada henti hingga hari kiamat. Nah, kita lihat hari ini tentang kepemimpinan ini oleh umat Islam sebagian diabaikan. Mereka tidak mau mengangkat pemimpin di antara mereka. Akibatnya hari ini kita lihat pertumpahan darah di mana-mana. Tidak hanya di negara yang tengah mendapat penjajahan seperti di tanah Palestina, juga di daerah-daerah yang lainnya. Ketika mereka menumpahkan darah umat Islam itu dengan berbagai alasan untuk memperkuat alibi mereka. Tetapi ketika umat Islam membela diri untuk menegakkan agamanya, mereka selalu mengatakan umat Islam adalah teroris. Nah, padahal siapa sebenarnya teroris adalah diri mereka sendiri. Jadi maling teriak maling, teroris teriak teroris. Landasan kenapa kita harus mengangkat seorang imam itu salah satunya dari surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian, kamu semuanya kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Minkum itu kembalinya kepada ulil amri. Jadi ulil amri itu dari golongan kalian. Jadi golongan orang-orang yang beriman, bukan golongan yang lainnya. Ini yang harus kita pahami dulu. Jangan sampai kita salah persepsi tentang siapa pemimpin yang sebenarnya. Jadi pemimpin dalam Islam itulah yang diangkat dari umat Islam sendiri tanpa melibatkan golongan di luar Islam. Seperti itu. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu ayyankihal mar'ata bitalaqin ukhra wala yahillu lirajulin ayyabi'a ala bai'in sahibihi hatta yadarahu wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardin falatin illa ammarahu alaihim ahadahum wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardin falatin yatanaja ithnani duna sahibihima.
Perhatikan, tidak halal. Kalau tidak halal artinya haram. Kalau haram dosa apa tidak? Dosa. Jadi tidak halal untuk menikahi seorang wanita dengan talak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak halal seseorang membeli barang yang sedang dibeli oleh kawannya hingga dia meninggalkannya. Nah, ini kalau di pasar sering kita lihat satu barang ini ditawar oleh orang lain. Kita datang langsung ikut menawar, itu nggak boleh dalam Islam. Tunggu dia selesai, dia dibeli atau tidak. Kecuali dia mungkin punya barang yang banyak. Dalam artian mungkin tukang grosir punya barang banyak, persediaannya, nah itu butuh barang yang sama. Nah itu mungkin bisa kita minta barang itu. Tapi sebenarnya kurang etis juga kalau ada orang menawar, kita ikut menawar juga walaupun barang yang sama. Sebenarnya lebih baik tunggu sampai dia selesai. Nah, nanti kalau lelang itu memang sesuatu yang nanti kita coba kita kaji kembali tentang lelang. Kemudian yang ketiga, tidak halal bagi 3 orang yang berada di suatu daerah. Jadi haram atau dosa bagi 3 orang yang tinggal di suatu daerah, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir, menjadi pemimpin. Di hadis yang lain dikatakan tidak halal bagi 3 orang yang bepergian. Nah mungkin Bang Ade, Bang Wanda sama Bang Erwin pergi bareng bertiga, tujuannya sama, misalnya mau ke Bandung lah gitu. Dan itu tidak halal pergi bareng-bareng bertiga, itu tanpa maka seorang amir di antara Bang Erwin, Bang Ade dan Bang Wanda. Itu yang jadi amir yang tahu jalan, yang punya duit, yang tahu kemana gitu. Kesepakat kalau itu tanpa amanah itu kesepakatan bertiga. Siapa yang itu jadi amir harus ditunjuk salah satu jadi amir. Apalagi yang tinggal di suatu daerah, suatu tempat, dan tidak hanya 3 orang, tapi banyak orang. Nah, itu wajib mengangkat seorang amir di antara mereka. Minkum, dari golongan yang beriman, seperti itu. Dan diangkat hanya oleh orang-orang yang beriman, seperti itu. Munjir tuh kali ya. Hah? Yang skala kecil munjir ya. Ya skala kecil mundir atau jiron. Jiron. Itu kan berdasarkan amanat. Nah. Kalau ini memang sekedar konsep Konsep paling kecil. Jadi konsep paling kecil. Misalnya umat Islam itu hanya 3 orang, hanya 3 orang, nggak ada lagi yang lain. Itu wajib mengangkat imam di antara salah satu dari 3 ini, wajib mengangkat. Apalagi banyak, lebih wajib lagi. Seperti itu. Kalau kita pergi rame-rame tuh ada amir. Diwajib mengangkat seorang amir, seorang imam di antara 3 orang ini. Nah, seperti tadi contohnya tadi, mungkin Bang Ade, Bang Wanda, Bang Erwin tinggal di daerah mana? Hanya 3-3-nya ini. Ya, nah itu wajib mengangkat imam, pemimpin, salah satu jadi pemimpin, tidak boleh tidak. Harus ya. Harus salah satu jadi pemimpin. Apalagi kita tinggal hari ini di satu wilayah yang umat Islamnya begitu banyak, maka itu wajib mengangkat seorang imam di antara umat Islam itu sendiri. Bukan yang kita lihat RT, RW dan sebagainya itu bukan imam, bukan. Itu hanya pemimpin daerah, pemimpin wilayah. Karena mereka diangkat oleh orang-orang selain Islam. Nih, sebentar. Kalau Ikhwan diangkat menjadi RT atau RW gimana? Diangkat dia sama masyarakat. Kita sama aja yang jadi RT kan? kembali ke imam lah. Minta izin. Oh iya. Bang, itu sesuatu yang berat sebenarnya. Pernah saya diri saya, kamu jangan jadi RT deh. Kenapa saya katakan berat? Nah, Satu, RT itu kan memimpin tidak hanya umat Islam. oh iya. Kedua, sistem kepemimpinan yang dipimpin adalah sesuatu yang tidak Islami atau keluar dari Islam sebagian besarnya. Besar ya. Sebagian besarnya. Karena kadang
sistemnya suara terbanyak. Itu bukan Islami, bukan. Islam itu tidak mengenal suara terbanyak. Musyawarah mufakat. Wasyawirhum fil amr. Nah, itu perintahnya. Bermusyawarah dalam satu masalah. Nah, karena dengan musyawarah itu insya Allah keputusan akan didapat kalau sesuai dengan syariat dalam Islam, seperti itu. Tantangan dari RT hari ini pun juga sangat berat, tidak ringan. Dua kali saya dicalonin. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor jilid yang ke-9 halaman 157 berkata, jika kewajiban ini disyariatkan kepada 3 orang yang berada di suatu tempat atau sedang bepergian, maka dia lebih disyariatkan lagi bagi para kumpulan orang yang jumlahnya lebih banyak yang tinggal di desa-desa dan di kota-kota, yang mereka memerlukan pembelaan terhadap tindakan kezaliman dan pemberi keputusan ketika terjadi pertikaian. Nah, ini dari perkataan Imam Asy-Syaukani dapat kita ambil, pemimpin itu harus membela rakyatnya yang terzalimi. Dan juga pemberi keputusan ketika terjadi pertikaian atau perselisihan di antara umat, seperti itu. Jadi pemimpin itu tidak boleh menzalimi rakyatnya. Mungkin kalau kita hari sekali pajak itu gimana? Nah, kita lihat juga pajak itu siapa yang mencetuskan pertama kali dan tujuannya untuk apa, itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Nah, kalau awal-awalnya pajak di tanah Arab itu dikatakan ketika seorang pemimpin atau seorang khalifah imam itu tidak memiliki harta sedangkan umatnya butuh kesejahteraan, maka bisa menarik pajak dari orang-orang kayanya. Seperti itu. Jadi untuk mensejahterakan yang miskin, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk memperkaya imamnya, bukan. Karena contoh imam yang ideal itu adalah satu Khulafaur Rasyidin, yang kedua mungkin adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu contoh khalifah yang ideal. Apalagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah yang mana sebelum dia menjadi raja, sebelum dia akan menjadi khalifah, dia adalah seorang pembantu dari khalifah. Artinya biasa berkecukupan, biasa hidup mewah. Itu bisa dikatakan dari satu perkataan seorang sahabat, temannya beliau, ketika masih menjabat sebagai bawahan, itu ketika dibelikan baju yang harganya 150 dirham, itu dikatakan baju ini bagus, tetapi tidak cocok untukku. Artinya dianggap tidak sesuai lah seorang pembesar pakai baju dengan harga 150 dinar. Tetapi ketika menjabat sebagai seorang khalifah dan dibelikan baju dengan harga 5 dinar, tadi 150 merasa kemurahan, tidak pantas memakainya. Ketika jadi khalifah diberikan baju senilai 5 dinar, dikatakan baju ini bagus tapi kemahalan bagi diriku. Padahal 5 dinar, jauh kan bedanya. Nah, artinya memang ketika jadi pemimpin itu standarnya rakyat yang paling miskin. Gitu. Bukan standarnya pejabat yang paling kaya. Atau mau meniru Abu Bakar. Ketika menjadi seorang pemimpin, itu awal-awal dia menjadi khalifah itu dia masih berdagang ke pasar. Masih berdagang ke pasar kesana kemari untuk menafkahi keluarganya. Kemudian Umar melihat kalau pemimpin seperti ini, siapa yang mengurusin umat? Maka oleh Umar diusulkan Abu Bakar digaji dari Baitul Mal agar dia tidak sibuk mencari nafkah. Akhirnya sepakat digaji sekian dinar.
dan dia saat itu punya istri yang bernama Asma. Di masa itu dikatakan Asma ini karena saking tingginya makan daging, itu uang belanjanya itu disisihkan sedikit demi sedikit, karena nggak mungkin gaji 1 bulan itu bisa buat beli daging. Kalau beli daging besok nggak makan. Bukan dapat tunjangan enggak ya? Iya dapat tadi gaji, tapi gajinya dengan standar rendah gitu. Cuma gaji doang ya? Gaji doang. Dapat tunjangan. Nggak ada. Nah, jadi untuk makan daging itu Asma itu sempat ya mungkin belanja hari ini 10.000, desain gopek atau 1.000 lah, biar nanti bisa kebeli daging suatu saat kalau sudah terkumpul gitu kan. Karena sudah saking lamanya tidak bisa makan daging. Nah, ketika sudah terkumpul uang untuk beli daging, dia mengadu, melapor kepada suaminya atau belanjalah. Setelah belanja ditanya oleh suaminya, dari mana duit bisa beli daging? Itu uang belanja yang kau berikan kepada aku, itu saya simpan sedikit demi sedikit agar bisa kebeli daging. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau begitu besok saya akan meminta kepada Baitul Mal agar gajiku dikurangi senilai daging tadi. Bukan minta tunjangan. Bukan minta ditambahin gajinya, bukan, tapi dikurangi gajinya agar tidak bisa beli daging. Kalau bahasa saya. Karena bisa beli daging, makanya Dikurangi. Ngeri juga ya. Nah, itulah pemimpin yang ideal dalam syariat kita. Tapi memang itu sesuatu yang berat, yang susah untuk dilaksanakan. Benar. Tetapi kalau itu bisa dikerjakan, kami yakin umat Islam itu akan sejahtera semuanya. Bentar. Itu yang gaji tadi dari Baitul Mal ya? Dari Baitul Mal. Berapa persennya dari Baitul Mal itu? Ya saya lupa, nilainya gaji Abu Bakar itu berapa saya lupa. Yang jelas di satu kisah seperti itu. Nah. Berupa dinar atau dirham ya? Ya mungkin dinar. Dinar ya? Dinar. Karena standar itu masih dinar ya. Oh, dinar ya. Dan juga banyak kisah-kisah yang lain yang akan kita temukan kalau mau membaca sejarah. Itu pemimpin-pemimpin itu begitu bersahaja dalam kepemimpinannya. Termasuk Umar bin Khattab sendiri, itu gelar Amirul Mukminin itu yang beri gelar bukan umat Islam tetapi orang Nasrani. Ketika dia berkunjung ke Madinah dan bertanya di mana amir kamu, ditanya lah itu amir kamu, amir saya, pemimpin saya itu di belakang kamu itu. Jadi sedang duduk di tanah, beralaskan tanah. Nah, maka seperti itu. Jadi Umar itu tidak punya istana, tidak punya kerajaan. Terima tamu ya di rumah dia, seperti itu. Dan kisahnya yang sungguh menarik juga, ketika dia punya anak kecil dan dia minta dibelikan baju, artinya mungkin bajunya sudah usang ya, itu minta belikan baju, dia berkata kepada anaknya, tunggu sebentar, saya akan datang ke Baitul Mal dan menghutang untuk beli baju buat kamu. Datang ke Baitul Mal, kemudian meminta atau meminjam uang agar bisa beli baju buat anaknya, dijawab oleh petugasnya. Mungkin kalau kita hari ini gimana? Pemimpin datang, kita apa dia? Jangan kan minjem, minta aja diberi. Tapi tidak dengan petugas Baitul Mal. Petugas Baitul Mal menjawab, apakah beliau atau kamu yakin bahwa besok masih akan hidup sehingga berani menghutang untuk sekedar beli baju? Dengar jawaban seperti itu, Umar menangis, balik menemui anaknya, dan mengatakan, sabar wahai anakku, sampai nanti ayah punya duit, insya Allah akan ayah belikan. Artinya menghutang tidak dapat, tetapi bersabar, karena tadi hutang begitu beratnya, karena saking tidak punyanya duit hanya untuk sekedar beli baju buat anaknya. Kemudian yang selanjutnya tentang perintah untuk mentaati ulil amri. Nah, jadi
pemimpin, imam itu harus ditaati, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan berat. Tidak boleh tidak taat kepada ulil amri. Nah, yang pertama dasarnya adalah tadi firman Allah Ta'ala yang kami bacakan di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, para ulama mengatakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita, dan Rasul itu telah wafat. Artinya perintah-perintahnya itu tidak bisa diganggu-gugat kembali. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Dengarlah dan taatlah sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis. Nah, artinya ini satu permisalan yang tidak mungkin terjadi di Jazirah Arab pada masa itu. Karena tidak mungkin seorang budak itu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, karena budak itu golongan bawahan, golongan yang rendah. Nah, maka sampai seperti itu. Walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis, artinya ngeruwel-ngeruwel tidak karuan. Nah, dikatakan hidungnya rumpang atau hidungnya ada kecacatan. Nah, itu pun harus ditaati. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Nah, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang memaksiati aku, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amirku, maka sungguh dia telah mentaati aku. Dan barang siapa yang memaksiati amirku, maka sungguh dia telah memaksiati aku. Jadi dari hadis ini dikatakan tolok ukur ketaatan kepada Allah itu adalah taat kepada Rasul dan juga taat kepada ulil amri. Jadi ketika ulil amri, ketika imam memerintahkan kepada satu kebaikan, kepada sesuatu yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, maka hanya ada kata sami'na wa ata'na. Tidak ada tawar-menawar lagi. Walaupun itu terasa berat, apalagi terasa ringan, itu harus dikerjakan. Jadi tidak boleh tidak. Di hadis yang lain, man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat amirnya melaksanakan sesuatu yang ia tidak menyukainya, maka hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya tidaklah seorang itu memisahkan diri dari al-jamaah walaupun sekedar sejengkal, lalu dia mati, kecuali dia mati laksana mati jahiliyah. Jadi ketika seorang amir memutuskan sesuatu, itu hanya ada kata kembali samina wa ata'na, walaupun dia tidak suka dengan keputusan amir tersebut. Bismillah.
Seperti para sahabat, ketika Nabi wafat, itu sebagian sahabat meminta agar Khalifah Abu Bakar menarik kembali pasukan Usamah bin Zaid yang dikirim ke Romawi. Karena itu adalah mereka beralasan itu adalah perintah Rasul. Maka Abu Bakar tetap kembali menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mereka semua taat, tidak membangkang dari perintah Abu Bakar. Termasuk Umar bin Khattab sendiri, ketika Abu Bakar itu akan memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat, itu diperangi oleh Abu Bakar. Nah itu Umar sempat tidak setuju, tidak cocok dengan pendapat Abu Bakar, karena Umar berpikir dia masih orang Islam, kenapa harus diperangi? Tetapi Abu Bakar berkukuh dengan pilihannya bahwa yang tidak mau berzakat harus diperangi. Maka setelah dengan berjalannya waktu, Umar mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Kalau tidak diperangi pada waktu itu, mungkin orang-orang akan tidak berzakat selamanya. Tapi dengan keteguhan Abu Bakar, orang-orang mau menunaikan zakatnya. Seharusnya begitu. Hari ini para orang-orang kaya yang tidak mau berzakat itu harusnya diperangi juga. Tidak cukup untuk dihimbau, tidak cukup untuk hanya diberi teguran, tapi harus diperangi karena dia berani membangkang perintah Allah dan Rasul. Seperti itu. Di hadis yang lain dikatakan oleh Rasul, dahulu Bani Israel itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Nah, jadi salah satu keistimewaan Bani Israel itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Setiap mati seorang nabi diganti oleh nabi yang lainnya. Nah, misalnya di masa itu nabi satu meninggal, nabi yang lainnya menggantikan kedudukan nabi yang wafat tadi. Dan sesudahku tidak ada lagi seorang nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi yang namanya nabi. Dan akan terangkat beberapa khalifah, bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Tepatilah baiatmu pada yang pertama. Maka untuk yang pertama dan berilah kepada mereka haknya. Maka sesungguhnya Allah akan menanyakan apa yang digembalakannya oleh amir-amir tadi." Seperti itu. Nah, itu tadi hadis-hadis yang mengatakan tentang perintah untuk mengangkat seorang ulil amri. Nah, semoga dengan kita belajar ini kita semakin yakin bahwasanya pentingnya umat Islam memiliki seorang imam, seorang amir yang ditaati. Nah, karena tadi dikatakan oleh Imam Al-Qal'i, jika umat Islam itu tidak memiliki seorang pemimpin, maka akan terjadi pertumpahan darah yang tiada henti hingga hari kiamat. Nah, salah satunya hari ini umat Islam terdolimi, tetapi tidak ada yang membela, karena umat Islam masih bangga dengan perpecahan di antara mereka. Seolah-olah saudaranya di Palestina itu bukan saudara seakidah bagi mereka. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat tadi memotivasi kita semua untuk melaksanakan syariat Islam, terutama tentang masalah ulil amri, sehingga kita semua nanti terbebas dari tadi hadis Rasulullah, la yahillu, tidak halal atau haram kita tinggal di satu tempat 3 orang tanpa ada seorang amir di antara 3 orang tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.